Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arninda Tinasari Dewi dari jurusan Tadris Matematika, yaitu mahasiswa magang IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 12, materi statistika tentang ukuran penyebaran data tunggal dan kelompok. Sebelum masuk ke penjelasan materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ukuran penyebaran data? Jadi, ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Dalam ukuran penyebaran data ini akan ada 4 pokok bahasan yang kita pelajari, yaitu yang pertama, jangkauan, yang kedua, simpangan rata-rata, yang ketiga, simpangan baku, dan yang keempat, variansi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menentukan nilai ukuran penyebaran baik jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi, data tunggal, dan data kelompok. Dan siswa mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran penyebaran baik jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi, data tunggal, dan kelompok. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jangkauan atau range. Jangkauan atau range merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil pada sekelompok data. Jangkauan dilambangkan dengan R. Rumus dari jangkauan ini yaitu R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Dalam jangkauan ini ada 2 pokok bahasan lagi yang kita pelajari, yaitu jangkauan interkuartil, yaitu selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Jangkauan interkuartil dilambangkan dengan H. Rumus jangkauan interkuartil yaitu H sama dengan X3 dikurangi X1. Yang kedua, ada jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, yaitu setengah dari selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Simpangan kuartil ini dilambangkan dengan Xd. Rumusnya Xd sama dengan 1/2 X3 dikurangi X1. Langsung ke contoh soal, yaitu disajikan data sebagai berikut. Datanya ada 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, dan seterusnya sampai data yang terakhir yaitu 8. Kemudian tentukan A jangkauan, B jangkauan interkuartil, dan C simpangan kuartil. Ke pembahasan ya. Yang pertama yaitu langkahnya data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ini data yang sudah diurutkan yaitu mulai dari 2, 3, 4, 4, dan seterusnya sampai data ke terbesarnya 10. Kemudian dikelompokkan begini. Kemudian ketemu X2 sama dengan 6. X1-nya yaitu 1/2 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 4,5. Kemudian dicari X3 sama dengan 1/2 dikali 8 ditambah 8 sama dengan 8. Kemudian langsung ke apa yang ditanyakan. Yang pertama, yang A, yaitu jangkauan sama dengan R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, yaitu sama dengan X maksimumnya 10 dikurangi X minimum 2 sama dengan 8. Jadi, jangkauan dari data tersebut adalah 8. Yang B, jangkauan interkuartil sama dengan H sama dengan X3 dikurangi X1. X3-nya tadi sudah diketahui yaitu 8 dan X1-nya 4,5. Jadi 8 dikurangi 4,5 sama dengan 3,5. Jadi jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 3,5. Yang C mencari simpangan kuartil sama dengan Xd sama dengan 1/2 dikali X3 dikurangi X1. Maka X3 dikurangi X1 tadi kan sudah ketemu 3,5. Jadi 1/2 dikali 3,5 sama dengan 1,75.
Jadi, simpangan kuartil dari data tersebut adalah 1,75. Yang kedua, tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan rata-rata hitungnya. Simpangan rata-rata ini dilambangkan dengan SR. Selanjutnya ke rumus simpangan rata-rata. Yang pertama ada rumus SR untuk data tunggal, yaitu SR sama dengan 1/N sigma mutlak XI dikurangi X bar. Dengan keterangan SR merupakan simpangan rata-rata, N merupakan banyak data, XI merupakan data ke I, dan X bar merupakan rata-rata hitung atau mean. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui sebuah data dengan nilai 20, 50, 30, 70, 80. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Pembahasannya di situ N-nya jumlah datanya yaitu 5, kemudian dicari X bar yaitu rata-rata hitung atau mean-nya jumlah seluruh data per N. Jadi jumlah seluruh datanya yaitu 20 ditambah 50 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 80 per 5 sama dengan 250 per 5 sama dengan 50. Kemudian dicari SR-nya dengan rumus SR sama dengan 1/N sigma mutlak XI dikurangi X bar. Kemudian SR sama dengan 1/5 dikali yaitu sigma dari mutlak yang pertama 20 dikurangi 50 ditambah mutlak 50 dikurangi 50 ditambah mutlak 30 dikurangi 50 ditambah mutlak 70 dikurangi 50 ditambah mutlak 80 dikurangi 50. SR sama dengan 1/5 dikali 30 ditambah 0 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 30 sama dengan 100/5 sama dengan 20. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 20. Selanjutnya, rumus SR untuk data kelompok yaitu SR sama dengan 1/N sigma FI dikali mutlak XI dikurangi X bar. Jadi yang membedakan antara data tunggal dengan data kelompok ini yaitu pada data kelompok terdapat FI, yaitu keterangannya SR merupakan simpangan rata-rata, N merupakan banyaknya data, FI merupakan frekuensi data ke I, XI merupakan data ke I, dan X bar merupakan rata-rata hitung atau mean. Langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 12 TKJ disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut dalam satuan kilo. Berikut tabel distribusi frekuensinya yaitu dengan nilai 40 sampai 44 dengan frekuensi 10, nilai 45 sampai 49 dengan frekuensi 15, nilai 50 sampai 54 dengan frekuensi 20, nilai 55 sampai 59 dengan frekuensi 25, nilai 60 sampai 64 dengan frekuensi 20, dan nilai 65 sampai 69 dengan frekuensi 10. Kemudian pertanyaannya, tentukan simpangan rata-rata berat badan siswa kelas 12 TKJ tersebut. Selanjutnya ke pembahasan. Berikut cara mencarinya yaitu dibuat tabel seperti ini agar lebih mudah, yaitu nilai dan frekuensi yang sudah diketahui pada soal dimasukkan di sini, yaitu nilainya di situ dari 40 sampai 44 dengan frekuensi dituliskan FI 10 sampai nilai 65 sampai 69 dengan FI-nya 10. Kemudian dicari XI dari nilainya itu. XI merupakan nilai tengah. Kemudian dicari FI dikali XI. Kemudian dicari mutlak XI dikurangi X bar. Nah, di sini X bar-nya dicari terlebih dahulu. Yaitu rumusnya X bar kan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya di situ data di situ yaitu jumlahnya dari FI. Jadi X bar sama dengan 500 dibagi 100 sama dengan 55. Nah, kemudian yang terakhir
dicari FI dikali mutlak XI dikurangi X bar. Kemudian apabila nilainya semua sudah ketemu, dicari jumlah dari FI yaitu ketemu 100, jumlah FI dikali XI yaitu 5500, dan jumlah dari FI dikali mutlak XI dikurangi X bar yaitu 620. Kemudian tinggal dimasukkan pada rumus SR, yaitu SR sama dengan 1/N sigma FI dikali mutlak XI dikurangi X bar. Nah, di situ kan sigma FI dikali XI dikurangi X bar sudah diketahui yaitu 620, maka sama dengan 1/100 dikali 620 sama dengan 6,5. Jadi, simpangan rata-rata dari data berat badan siswa kelas 12 TKJ tersebut adalah 6,2. Yang ketiga yaitu mengenai simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau biasa disebut standar deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku ini biasa dilambangkan dengan S. Kemudian rumus untuk simpangan baku. Rumus S data tunggal yaitu S sama dengan akar 1/N sigma XI dikurangi X bar pangkat 2. Dengan keterangan S sama dengan simpangan baku, N merupakan banyak data, XI merupakan data KI, dan X bar merupakan rata-rata hitung atau mean. Kemudian ke contoh soalnya. Diketahui sebuah data dengan nilai 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Ke pembahasan, N-nya dari data yang diketahui pada soal yaitu N sama dengan 8. Kemudian dicari X bar rata-rata hitungnya atau mean yaitu dengan rumus jumlah seluruh data per banyaknya data. Jadi X bar sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 7 per 8 sama dengan 48 per 8 sama dengan 6. Kemudian dicari dengan rumus S data tunggal yaitu S sama dengan akar 1/N sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Jadi yaitu S sama dengan akar 1/8 dikali sigma dari XI dikurangi X bar pangkat 2 tadi. Jadi dicari satu persatu yaitu 1/8 dikali 4 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 8 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 9 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 7 dikurangi 6 pangkat 2. Jadi S sama dengan akar 1/8 dikali 24 sama dengan akar 3. Jadi ketemu simpangan baku dari data tersebut adalah akar 3. Kemudian rumus S data kelompok yaitu S sama dengan akar 1/N sigma FI kali XI dikurangi X bar pangkat 2. Yang membedakan dengan data kelompok ini yaitu tetap sama dikali dengan FI. Dengan keterangan S sama dengan simpangan baku, N sama dengan banyak data, FI sama dengan frekuensi data KI, XI sama dengan data KI, X bar sama dengan rata-rata hitung atau mean. Contoh soalnya sama dengan contoh soal dari pembahasan kedua tadi, yaitu diketahui data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 12 TKJ disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut dalam satuan kilo. Berikut ini tabel distribusi frekuensinya, yaitu dari nilai 40 sampai 44 dengan frekuensi 10 sampai dengan nilai 65 sampai 69 dengan frekuensi 10. Kemudian yang ditanyakan, tentukan simpangan baku berat badan siswa kelas 12 TKJ tersebut. Nah, ke pembahasan, dicari dengan tabel agar lebih mudah. Tetap sama langkah-langkahnya, yaitu dimasukkan nilai yang sudah diketahui pada soal, kemudian frekuensinya dituliskan dengan FI, kemudian dicari XI-nya, dicari FI dikali XI, kemudian dicari XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, X barnya ini sama dengan pembahasan
sebelumnya, yaitu X bar sama dengan 500 per 100 sama dengan 55. Kemudian dicari FI kali XI dikurangi X bar pangkat 2. Apabila semua sudah ketemu, kemudian dijumlahkan pada FI yaitu ketemu 100, jumlah FI dikali XI ketemu 5500, dan jumlah untuk FI kali XI dikurangi X bar pangkat 2 yaitu ketemu 5350. Kemudian dicari S kelompoknya dengan rumus S sama dengan akar 1 per N sigma FI kali XI dikurangi X bar pangkat 2, yaitu sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 kan sudah diketahui pada tabel tadi, yaitu jumlahnya 5350. Jadi tinggal dimasukkan sama dengan akar 1 per 100 dikali 5350 sama dengan akar 53,5 sama dengan 7,31. Jadi, simpangan baku dari data berat badan siswa kelas 12 TKJ tersebut adalah 7,31. Kemudian yang keempat ini tentang variansi atau ragam. Variansi atau ragam adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Variansi atau ragam dilambangkan dengan S pangkat 2. Kemudian rumus untuk variansi atau ragam S pangkat 2 data tunggal ini yaitu S pangkat 2 sama dengan 1 per N sigma XI dikurangi X bar pangkat 2. Dengan keterangan S pangkat 2 sama dengan variansi atau ragam, N merupakan banyak data, XI merupakan data ke I, dan X bar merupakan rata-rata hitung atau mean. Kemudian ke contoh soalnya, yaitu masih sama dengan yang sebelumnya. Diketahui sebuah data dengan nilai 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Tentukan variansi dari data tersebut. Ke pembahasan, dari data tersebut diketahui N-nya sama dengan 8, kemudian dicari X bar-nya yaitu rata-rata hitung atau mean sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9, tambah 5, tambah 7, per 8 sama dengan 48, per 8 sama dengan 6. Kemudian dicari variansinya dengan rumus S pangkat 2 sama dengan 1 per N sigma XI dikurangi X bar pangkat 2. Jadi S pangkat 2 sama dengan 1 per 8 dikali sigma dari XI dikurangi X bar, yaitu 4 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 8 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 9 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 6 pangkat 2 ditambah 7 dikurangi 6 pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 1 per 8 dikali 24 sama dengan 3. Jadi variansi dari data tersebut adalah 3. Selanjutnya ke variansi rumus S pangkat 2 untuk data kelompok. S pangkat 2 sama dengan 1 per N sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Jadi yang membedakan untuk data kelompok ini tetap sama, yaitu dikali dengan FI. Dengan keterangan S pangkat 2 merupakan variansi atau ragam, N merupakan banyak data, FI merupakan frekuensi data ke I, dan XI merupakan data ke I, dan X bar merupakan rata-rata hitung atau mean. Ke contoh soalnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu diketahui data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 12 TKJ disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut dalam satuan kilo. Berikut tabel distribusi frekuensinya. Dengan nilai 40 sampai 44 dengan frekuensi 10, sampai dengan nilai 69 sampai nilai 65 sampai 69 dengan frekuensi 10. Kemudian yang ditanyakan, tentukan variansi berat badan siswa kelas 12 TKJ tersebut. Ke pembahasan, yaitu dicari dengan tabel, masih sama dengan yang tadi, mulai dari nilai yang ada pada soal dimasukkan, kemudian frekuensinya ditulis FI, kemudian dicari XI nilai tengahnya, kemudian
FI dikali XI, kemudian XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, X barnya sama, yaitu X bar sama dengan 500 per 100 sama dengan 55. Kemudian dicari FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, setelah semua datanya diketahui, kemudian dijumlahkan. Untuk FI-nya diperoleh 100, FI XI diperoleh 5500, dan untuk FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 yaitu 5350. Kemudian dicari dengan rumus S pangkat 2 data kelompok, yaitu S pangkat 2 sama dengan 1 per N sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, untuk sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 kan sudah diketahui pada tabel, yaitu jumlahnya 5350. Jadi, sama dengan 1 per 100 dikali 5350 sama dengan 53,5. Jadi, variansi dari data berat badan siswa kelas 12 TKJ tersebut adalah 53,5. Penjelasan materi ukuran penyebaran data tunggal dan kelompok tadi dapat disimpulkan bahwa yang dibahas ada 4, yaitu ada jangkauan atau dilambangkan dengan R. Nah, pada jangkauan ini ada jangkauan interkuartil dilambangkan dengan H dan simpangan kuartil dilambangkan dengan HID. Kemudian yang kedua mengenai simpangan rata-rata atau dilambangkan dengan SR. Yang ketiga ada simpangan baku dilambangkan dengan S, dan variansi dilambangkan dengan S pangkat 2. Kemudian yang membedakan dalam data kelompok untuk simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi atau ragam itu sendiri, rumusnya dikalikan dengan FI, karena datanya biasanya berupa tabel distribusi frekuensi. Sehingga itu yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.